Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya nomor Nanang Rianto dengan nomor induk mahasiswa 50111225535 dari Prodi Magister Pendidikan Dasar UT Batam. Pada diskusi sesi kelima, ini mengangkat tentang fungsi teknologi dalam pendidikan dasar. Diskusi sesi ini mengulas peran krusial teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI dalam konteks pendidikan dasar. Kami akan membahas berbagai fungsi teknologi seperti sebagai alat bantu dan media pembelajaran, menilik kelebihan dan kekurangan implementasi AI, serta menganalisis sikap guru yang mendukung pemanfaatan teknologi secara etis dan inovatif. Yang kedua adalah analisis visi teknologi futuristik dalam video A Die Made of Glass 2. Mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Fungsi teknologi dalam pendidikan dasar. Teknologi memainkan peran ganda yang esensial dalam ekosistem pembelajaran modern. Selain sebagai alat bantu fungsional, teknologi juga bertindak sebagai katalisator untuk lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Teknologi sebagai alat bantu fungsional artinya berfungsi sebagai instrumen untuk mempermudah pengerjaan dan perhitungan yang kompleks, meningkatkan efisiensi tugas, contohnya penggunaan kalkulator, Microsoft Excel, atau perangkat lunak seperti GeoGebra untuk visualisasi matematika. Teknologi juga sebagai media pembelajaran inovatif, artinya mendukung pemahaman konsep melalui visualisasi, simulasi, dan materi interaktif. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aktif, interaktif, dan memungkinkan implementasi pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, teknologi mendukung interaksi, artinya teknologi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang melampaui batas ruang kelas, mendukung diskusi dalam proyek bersama antar siswa dan guru. Sekarang teknologi dapat digunakan untuk kita belajar dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita dapat mengambil sumber dari berbagai sumber yang terpercaya. Fenomena AI dan ChatGPT dalam pendidikan. Integrasi kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT membawa perubahan signifikan, menawarkan potensi besar, namun juga tantangan etis dan pedagogis yang harus dibatasi dengan bijak di tingkat pendidikan dasar. Kelebihan pemanfaatan AI. Pertama, akses cepat terhadap informasi dan solusi permasalahan. Mempercepat proses riset awal. Dua, membantu guru dalam mempersiapkan bahan ajar, soal, dan penilaian yang menargetkan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ketiga, potensi sebagai tutor digital yang menyediakan umpan balik dan pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan individual siswa. Kekurangan dan tantangan AI. Satu, resiko signifikan terhadap plagiarisme dan meningkatnya ketergantungan siswa pada jawaban yang instan. Dua, kurangnya validasi sumber informasi yang disediakan AI, memerlukan literasi digital yang kritis yang tinggi. Minimnya aspek afektif dan tantangan dalam menyusun penilaian otentik yang mengukur pemahaman sebenarnya, bukan sekedar hasil AI. Sikap guru terhadap AI dan perspektif psikologis dan pedagogis. Sikap guru terhadap AI sangat dipengaruhi oleh persepsi nilai dan kemampuan diri mereka sesuai dengan Theory of Planned Behavior. Sikap positif ini menjadi kunci untuk memanfaatkan teknologi guna menstimulasi kemampuan berpikir kritis siswa.
Pertama, perceived usefulness atau PU. Seberapa besar guru menilai AI bermanfaat untuk efisiensi waktu, kualitas materi, dan kemudahan proses mengajar. Artinya, AI harus digunakan secara tepat. Self-efficiency atau SI, kepercayaan diri atau keyakinan guru dalam mengoperasikan atau mengintegrasikan dan mengelola AI di kelas secara tepat. Ketiga adalah stimulasi HOTS. Guru yang berpandangan positif terhadap teknologi cenderung menstimulasi siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Keempat, konteks dependensi. Dukungan dari infrastruktur sekolah, ketersediaan perangkat, dan pelatihan berkelanjutan sangat menentukan pemanfaatan AI yang efektif. Para guru yang proaktif dalam mengadopsi teknologi baru seperti AI akan lebih mampu merancang kegiatan yang menantang dan relevan, mengubah AI dari potensi ancaman menjadi mitra belajar yang kuat, seperti dalam disampaikan Wisnen et al. Tahun 2023. Pengalaman dan pemanfaatan AI dan platform digital di kelas dasar. Penerapan AI dan platform digital dalam konteks pembelajaran dasar telah menunjukkan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa. Asalkan penggunaan teknologi diawasi dan diarahkan dengan benar oleh guru. Dalam praktik nyata, alat seperti Matigon, Quizzes, Wordwall digunakan untuk menyajikan latihan menarik dan berbasis HOTS. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat latihan, tapi juga sebagai pencipta materi stimulus yang memicu rasa ingin tahu siswa. Dua, media refleksi kritis di mana siswa diminta mengevaluasi output dari AI tersebut. Tantangan utamanya adalah mengawasi dan memastikan pengawasan ketat dari guru. AI harus diposisikan sebagai alat belajar yang mendukung pemikiran, bukan sebagai alat instan yang menghilangkan proses berpikir siswa. Pertanyaan yang kedua adalah analisis visi teknologi futuristik dalam video A Die Made of Glass 2. Video A Die Made of Glass 2 menyajikan gambaran visioner dalam masa depan yang sangat terintegrasi dengan teknologi secara langsung, relevan dengan konsep pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek yang diimpikan dalam pendidikan modern. Poin yang pertama, Internet of Things kaca interaktif. Video ini menunjukkan dunia berbasis kaca interaktif dan Internet of Things (IoT), di mana tampilan digital terintegrasi mulus ke lingkungan sehari-hari dari rumah hingga sekolah. Poin yang kedua adalah teknologi yang sudah eksis. Banyak teknologi yang ditampilkan seperti layar sentuh, papan digital, dan VR atau IR sudah mulai diadopsi. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan pendidikan yang lebih imersif sudah dimulai. Ketiga, integrasi multisektoral. Visi ini menunjukkan integrasi teknologi yang menyeluruh di berbagai sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, menegaskan pentingnya literasi digital sebagai kompetensi hidup. Manfaat utama dalam visi pembelajaran futuristik, integrasi teknologi yang mendalam, seperti yang diilustrasikan dalam video futuristik, memberikan banyak keuntungan pedagogis. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih inklusif, mendalam, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Pertama, akses dan kolaborasi cepat. Teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang instan dan memfasilitasi kolaborasi tanpa batas geografis antar siswa dan ahli di berbagai bidang.
Kedua, pembelajaran multimodal, artinya mendukung pembelajaran berbagai gaya belajar, baik visual, kinestetik, auditori, melalui media kaya yang interaktif, meningkatkan retensi dan pemahaman. Ketiga, mendorong penciptaan inovasi. Siswa didorong untuk menjadi pencipta solusi dan konten, alih-alih sekedar konsumen informasi pasif. Keempat, media stimulus etika, artinya penggunaan teknologi dapat menjadi media stimulus yang sangat baik untuk diskusi mendalam tentang literasi digital, keamanan siber, dan etika teknologi. Persiapan guru dalam era kemajuan teknologi atau literasi AI untuk memanfaatkan potensi penuh teknologi, guru harus bertransformasi menjadi guru pembelajar yang adaptif dan proaktif. Artinya, peningkatan kompetensi TIK dan literasi AI adalah fondasi yang tidak dapat ditawar lagi. Tingkatkan kompetensi TIK, artinya fokus pada penguasaan digital dan pemahaman mendalam tentang konsep dasar literasi AI. Kedua, integrasi kurikulum dan asesmen. Memasukkan AI dan teknologi dalam rencana pembelajaran atau RPP dan kembangkan konsep asesmen otentik yang tidak mudah diakali oleh AI. Ketiga, tanamkan nilai etika. Didik siswa tentang etika penggunaan teknologi, keamanan digital, dan pentingnya pemikiran kritis dalam menghadapi informasi digital. Keempat, kolaborasi berbasis masalah, artinya fasilitasi kolaborasi guru, siswa dalam proyek teknologi yang berorientasi pada solusi masalah nyata, memanfaatkan AI sebagai alat penelitian dan kreasi. Kesimpulan, teknologi sebagai katalisator pendidikan etis. Teknologi adalah alat yang kuat untuk meningkatkan learning experience siswa. Namun, ia tidak dapat menggantikan peran inti guru sebagai pendidik karakter dan fasilitator bermakna. AI dan teknologi harus digunakan secara kritis dan etis dan selalu berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi harus bertujuan mendorong berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar transfer informasi. Guru masa depan adalah arsitek pembelajaran inovatif yang mampu memandu siswa menavigasi kompleksitas dunia digital. Demikian pendapat saya dalam diskusi 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.